warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang kembali di video pembelajaran IPA kelas 3 SD. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah maupun di sekolah. Sebelum kita mulai, siapkan terlebih dahulu buku catatan dan alat tulis kalian ya, agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tahukah kalian manusia, hewan, dan tumbuhan yang ada di sekitar kita termasuk makhluk hidup? Nah, mengapa mereka disebut makhluk hidup? Apa saja sih ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup? Nah, semua pertanyaan tersebut akan kita pelajari bersama video ini. Nah, jadi simak video ini sampai selesai ya, agar kalian memahami materi dengan baik. Selamat belajar ya, dan semoga menyenangkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian akan mengetahui apa sih makhluk hidup itu dan apa saja ciri-cirinya. Yuk kita mulai. Nah, yang pertama yaitu pengertian makhluk hidup. Anak-anak, tahukah kalian apa sih makhluk hidup itu? Nah, makhluk hidup itu adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, termasuk makhluk hidup ya, karena dapat bernafas, tumbuh, bergerak, dan berkembang biak. Nah, coba anak-anak ibu lihat di sekitar kalian, apakah ada manusia, hewan, atau tumbuhan? Jelas ada ya. Nah, semuanya termasuk makhluk hidup. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis makhluk hidup. Nah, jenis-jenisnya itu terbagi 3 ya. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan. Nah, ketiganya memiliki ciri-ciri yang hampir sama sebagai makhluk hidup. Selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk hidup. Nah, manusia bernafas menggunakan paru-paru. Manusia juga dapat bergerak, tumbuh, membutuhkan makanan dan minuman juga ya, serta berkembang biak. Selain itu, manusia memiliki akal untuk berpikir dan belajar. Nah, selanjutnya hewan sebagai makhluk hidup. Nah, hewan juga termasuk makhluk hidup karena hewan dapat bernapas, bergerak, mencari makanan, tumbuh, dan juga berkembang biak ya. Contohnya itu seperti kucing, ayam, ikan, dan sapi. Nah, selanjutnya tumbuhan sebagai makhluk hidup. Tumbuhan juga termasuk makhluk hidup ya. Karena apa? Karena tumbuhan membutuhkan air, udara, dan sinar matahari untuk hidupnya. Tumbuhan itu tumbuh dari biji hingga menjadi tanaman yang dewasa dan dapat juga berkembang biak. Contohnya itu seperti bunga matahari yang selalu menghadap ke arah cahaya matahari. Menarik sekali bukan? Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bernafas. Nah, ciri pertama makhluk hidup adalah bernafas. Karena apa? Proses mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksidanya. Setiap makhluk hidup memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Nah, kalau manusia bernafas dengan paru-paru, sedangkan hewan seperti burung bernafas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara. Nah, belalang bernafas dengan trakea. Nah, yang kedua yaitu membutuhkan makanan dan minuman. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Makanan berfungsi sebagai sumber energi dan membantu pertumbuhan tubuh. Nah,
Selanjutnya, manusia memperoleh makanan dari hasil bertani atau berternak. Nah, kalau hewan mencari makanannya itu sesuai jenis hewan tersebut. Sedangkan kalau tumbuhan buat makanannya itu seperti sendiri melalui fotosintesis. Yang ketiga yaitu bergerak. Nah, makhluk hidup juga dapat bergerak ya. Manusia bergerak menggunakan kaki dan tangan. Nah, sedangkan hewan seperti ikan bergerak menggunakan sirip. Kalau seperti burung bergerak menggunakan sayapnya. Kalau tumbuhan juga bergerak, tetapi gerakannya itu terbatas. Misalnya, batang tumbuh menuju cahaya matahari. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan dapat dilihat dari bertambahnya tinggi, ukuran, dan juga berat badannya ya. Nah, misalnya ini seperti bayi tumbuh menjadi anak-anak lalu menjadi orang dewasa. Nah, yang kelima, selanjutnya berkembang biak. Makhluk hidup juga berkembang biak untuk menghasilkan keturunannya masing-masing. Karena apa? Tujuannya agar jenis makhluk hidup tersebut tidak punah sama sekali. Contohnya itu seperti ayam bertelur dan juga tumbuhan yang bisa menghasilkan biji-bijian. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup dapat menanggapi rangsangan. Misalnya, kita akan menutup mata saat terkena cahaya lampu yang sangat terang. Nah, contoh lainnya itu seperti tumbuhan putri malu yang menutup daunnya ketika kita sentuh ya. Terus yang selanjutnya yang ke-8 yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan atau adaptasi. Makhluk hidup juga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, kemampuan ini disebut dengan adaptasi. Contohnya itu seperti kaktus memiliki daun kecil untuk hidup di daerah kering. Nah, contoh lain seperti teratai memiliki daun lebar untuk hidup di daerah yang berair. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita telah belajar tentang pengertian makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-cirinya yaitu bernafas, membutuhkan makanan, dan juga minuman. Juga bisa bergerak, tumbuh, dan berkembang biak. Nah, bisa juga peka terhadap rangsangan atau juga menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, semoga kalian semakin memahami ciri-ciri makhluk hidup di sekitar kita. Nah, dari pembelajaran ini semoga kalian semakin memahami ciri-ciri makhluk hidup di sekitar kita. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya ya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.